Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Dina Susandra dan saya merupakan mahasiswa Pascasarjana jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Dan pada kali ini, izinkan saya untuk sedikit berbagi atau sharing kepada rekan-rekan semua mengenai budaya dan perilaku. Dan pada materi ini kita akan membahas mengenai beberapa poin, yaitu diantaranya ada pengertian budaya, kemudian ada unsur-unsur budaya dan faktor pembentuk budaya nasional, kemudian kita juga akan membahas pengertian dari perilaku, serta faktor-faktor pembentuk perilaku, lalu kita juga akan membahas mengenai dampak perilaku terhadap budaya serta etik dan etik. Nah, yang pertama, pengertian dari budaya. Apa sih budaya itu? Kita sering mendengar istilah budaya, kemudian kita juga mendengar yang namanya seperti membudaya, berbudaya, atau kebudayaan, atau bahkan membudayakan, ada pembudayaan, berbagai macam kita dengar dari kata dasar budaya. Sebenarnya apa sih yang dikatakan dengan budaya tersebut? Bahkan kita juga tidak jarang mendengar bahwa itu lebih mendekati seperti tradisi, kebiasaan. So, apa sih yang dikatakan dengan budaya? Yang pertama, mengenai pengertian dari budaya. Nah, di sini ada beberapa pengertian budaya. Seperti asal kata dari budaya itu sendiri, yaitu berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana berawal dari kata budaya. Artinya, segala hal yang berkaitan dengan akal dan budi manusia. Nah, sedangkan menurut beberapa para ahli, mengatakan menurut Cello Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Sedangkan menurut Konjaraningrat, budaya yaitu sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Dan sedangkan dalam KBBI, kalau budaya menurut KBBI diantaranya ada akal pikiran, kemudian budi, ada hasil. So, apa sih itu budaya? Secara sederhananya saya berpendapat budaya adalah suatu hal yang berkembang di lingkungan masyarakat, kemudian menjadi kebiasaan serta terjadi secara turun-temurun. Selanjutnya, kita beralih ke unsur-unsur kebudayaan. Klukon dalam buku Konjaraningrat menjelaskan ada 7 unsur kebudayaan. Nah, yang pertama, sistem bahasa. Sistem bahasa. Kita tahu bahwa bahasa merupakan alat komunikasi, alat interaksi, bahkan alat untuk kita bersosial dengan orang lain. Maka, tentu sistem bahasa menjadi poin utama, bahkan poin terpenting dalam kehidupan masyarakat untuk membentuk suatu budaya. Yang kedua, ada sistem pengetahuan. Ya, saya yakin kita sebagai manusia, kita sebagai mahasiswa, terutama untuk Anda semua, pengetahuan menjadi poin penting dalam diri kita. Hal sederhana saja seperti kita tahu bagaimana cara makan, kita tahu apa yang akan kita makan, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, bertindak dalam kegiatan sehari-hari, dan itu juga bagian dari pembentukan suatu budaya, karena pengetahuan seseorang akan membentuk kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, ada sistem sosial. Sistem sosial, kita mengetahui bahwa di dalam masyarakat itu, ya kita tahu lah ya, manusia adalah makhluk sosial. Maka dengan cara atau dengan menggunakan kelompok sosial itu akan membentuk kebiasaan dalam suatu masyarakat, dan itu yang akan menjadi pembentuk dari budaya. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu membuat peralatan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, sebagai contoh, pada zaman purba, bagaimana orang-orang dulu membuat kapak, membuat tombak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, kemudian semakin berkembang seperti saat ini, teknologi terus berkembang, semakin berkembang pula peralatan itu, seperti adanya sekarang mesin cuci, adanya blender, dan lain sebagainya untuk memudahkan kehidupan sehari-hari manusia. Yang kelima, ada sistem mata pencarian hidup, yang mana mata pencarian hidup mereka itu
mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan kita tahu bahwa setiap daerah itu boleh jadi berbeda-beda mata pencarian sesuai dengan lingkungan mereka. Selanjutnya ada sistem religi. Sistem religi ini berawal dari kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau supranatural, dan mereka cenderung mengait-ngaitkan kehidupan sehari-hari mereka dengan itu. Nah, dengan adanya kaitan-kaitan tersebut muncullah semacam keyakinan, dan itu berpengaruh terhadap kebudayaan di daerah tersebut. Yang terakhir ada kesenian. Nah, kesenian yang dimaksud di sini itu ditemukannya benda-benda dari zaman dahulu seperti ukiran-ukiran, artefak, dan seiring berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, kemudian juga lahir dari kebudayaan itu seperti seni tari, seni musik, alat musik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perilaku. Pengertian perilaku. Perilaku secara umum itu yaitu tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas. Nah, menurut Skinner, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Nah, artinya secara sederhana dapat kita ambil kesimpulan bahwa perilaku merupakan semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati secara langsung ataupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Selanjutnya, faktor pembentuk perilaku. Nah, faktor pembentuk perilaku terbagi dua, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal ini juga terbagi dua, yaitu faktor biologis dan faktor sosio-psikologis. Faktor biologis tentu kita tahu itu merupakan faktor bawaan dari manusia itu sendiri atau dari fisiknya, dan yang kedua itu faktor sosio-psikologis, ada 3, yaitu faktor afektif, kognitif, dan konatif. Nah, yang kedua, faktor situasional. Faktor situasional ini bisa dikatakan faktor yang bersifat eksternal atau dipengaruhi dari luar individu. Nah, di sini ada beberapa, diantaranya ada faktor-faktor ekologis, faktor rancangan dan arsitektural, faktor temporal, faktor teknologi, faktor suasana perilaku, faktor-faktor sosial, stimuli yang mendorong dan mempengaruhi perilaku, kemudian lingkungan psikologi sosial. Nah, selanjutnya yaitu dampak kebudayaan terhadap perilaku. Nah, dalam hal ini ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif ya, saya yakin Anda semua bisa membayangkan bahwa dengan adanya kebudayaan, kita saling toleransi, kita saling memahami, saling menghargai, gotong royong, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak negatif itu memunculkan kecurigaan antar suku, konflik, pertikaian, pertengkaran, bahkan perperangan antar suku atau yang lebih besar dibanding itu. The last materi. Nah, yang terakhir mengenai etik dan emik. Etik adalah suatu kebenaran yang diakui dan diterima oleh seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan budaya. Dengan kata lain, kebenaran yang dimaksud berlaku untuk semua orang atau bersifat universal. Nah, sedangkan emik adalah suatu kebenaran yang hanya diterima dan diakui oleh masyarakat setempat dan tidak berlaku lagi bagi yang berasal dari budaya yang berbeda. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa pendekatan etik menganalisa perilaku atau gejala sosial dari pandangan orang luar serta membandingkannya dengan budaya lain, sedangkan pendekatan emik berusaha memahami perilaku individu atau masyarakat dari sudut pandang perilaku sendiri. Sebagai contoh, misalnya kita lihat dari segi contoh pengangguran lah ya. Dari segi etik, orang-orang akan memandang pengangguran itu sebagai sampah masyarakat, sebagai masalah negara. Tapi dari segi emik, pandangan dari si pelaku akan merasa bahwa mereka sebagai pengangguran itu adalah korban dari keadaan ekonomi suatu negara. Itu sebagai contoh. Atau mungkin bisa contoh lain seperti kita keluar negeri, lalu kita mencoba berpakaian tertutup gitu ya. Nggak harus misalnya muslim lalu berjilbab, tidak mengenai itu, tetapi ketika dia berpakaian tertutup, untuk di luar, di negara luar memandang itu sesuatu yang berpakaian terbuka tidak menjadi suatu masalah, tapi bagi kita memandang orang-orang yang berpakaian terbuka menjadi suatu masalah, sehingga etik untuk di luar bahwa itu hal biasa, sedangkan dari segi emiknya itu adalah sesuatu yang kurang tepat. Mungkin kira-kira begitu. Oke, demikian pembahasan kita kali ini mengenai budaya dan perilaku. Semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan semua.
sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.